Penetapan tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional dilatar belakangi terbentuknya Budi Utomo di Jakarta tanggal 20 Mei 1908. Puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia, Sekolah Kedokteran Bentukan Jepang. Mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Organisasi ini menjadi organisasi pemuda-pemudi pertama dan memicu organisasi pergerakan lain muncul di Indonesia. Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi yang didirikan oleh mahasiswa Indonesia di Belanda. Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia, bahkan menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Organisasi ini diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto pada 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Selanjutnya, karena organisasi kedaerahan sangat mudah dipatahkan oleh penjajah, maka semua pemuda bersepakat mengadakan Kongres Pemuda yang dapat menyatukan organisasi-organisasi kepemudaan. Kongres Pemuda pertama dilaksanakan pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta, dan Kongres Pemuda II dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda ini merupakan tonggak sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Dalam kongres ini menghasilkan ikrar Sumpah Pemuda, yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia adalah suatu proses yang sangat panjang. Kronologinya dimulai dari kekalahan Jepang terhadap sekutu pada Perang Dunia Kedua, hingga Soekarno dan Muhammad Hatta dapat memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada 17 Agustus 1945, pada jam 10 pagi, Soekarno dan Muhammad Hatta membacakan teks naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia, dilambangkan dengan burung Garuda. Pancasila memiliki peran yang sangat penting bagi bangsa Indonesia karena mengandung nilai kebenaran. Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di negara Republik Indonesia. Undang-Undang 1945 adalah perwujudan dari dasar negara Indonesia yang disebutkan secara gamblang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular. Nah,
Artinya adalah walaupun berbeda-beda namun tetap satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa Indonesia merupakan dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Karena bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku, bangsa, agama, budaya, ras, dan golongan. Yang terakhir adalah NKRI. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1, NKRI merupakan akronim dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Untuk tujuan dari NKRI tersebut ada di dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan selanjutnya tujuan NKRI ini merupakan fungsi dari negara. Batik adalah hasil karya bangsa Indonesia yang merupakan perpaduan antara seni dan teknologi oleh leluhur bangsa Indonesia. Menggunakan batik adalah salah satu cara menunjukkan rasa cinta tanah air karena bangga menggunakan produk Indonesia. Takut, ada kesan takut ya Bu? Takut ini kan anak itu juga nggak bisa baca mengikuti petunjuknya meskipun sudah tutorial. Kadang-kadang harus ada orang yang betul ngajarin langkah-langkahnya. Iya. Kan kayak nggak berani juga gitu. Iya. Salah, bolak-balik salah lagi gitu kan. Jadi harus nyari teman. Iya. Mau. Jadi butuh penguatan ya Bu ya, dari apa yang sudah kita lakukan, bener nggak sih sebenarnya cara saya seperti itu ya Bu ya. Iya, aduh memang kalau misal udah mainan teknologi, mainan bawaannya tuh memang takut-takut ya Bu, takut salah, takut nanti apa saya salah pencet nanti yang muncul beda, seperti itu ya Bu ya. Ya saya takut hilang. Iya, takut data hilang, nah itu dia, ngulang lagi dari awal. Iya, aduh berarti memang ini suka duka kita menggunakan teknologi ya Bu ya. Semangat persatuan dan kesatuan merupakan bentuk dari semangat Pancasila yang kemudian diterapkan dalam kehidupan berketuhanan yang Maha Esa, mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila merupakan suatu nilai yang memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan begitu, Pancasila dijadikan pedoman pada generasi milenial yang memiliki kompetensi global untuk tetap menjalankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Nilai dasar bela negara yang selanjutnya adalah rela berkorban kepada bangsa dan negara. Rela berkorban untuk bangsa dan negara berarti bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran. Salah satu contohnya adalah ikut serta dalam kegiatan vaksinasi nasional yang diadakan dalam rangka memerangi virus COVID-19. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku Saya, Anggraini Puspaning Tias, ASN Pemprov DKI Jakarta, siap menjadi Smart ASN dan berakhlak. Saya, Dia Natalia Purba, ASN Pemprov DKI Jakarta, siap menjadi Smart ASN dan berakhlak.
Saya, Justina Pujulestari ASN Pemprov DKI Jakarta, siap menjadi Smart ASN dan berakhlak. Saya, Verisa Hairunisa, ASN Pemprov DKI Jakarta, siap menjadi Smart ASN dan berakhlak. Saya, Kelvin, ASN Pemprov DKI Jakarta, siap menjadi Smart ASN dan berakhlak.